tingkatan. Yang pertama penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu penelitian yang berbasis data. Data itu bisa dalam bentuk data angka yang disajikan dalam statistik, angka dalam bentuk gambar, tabel dan sebagainya. Itulah yang mau kita analisis di dalam suatu rangka analisis yang namanya SPSS untuk menganalisis datanya. Lalu kualitatif, penelitian kualitatif itu yang kita data atau informasi yang kita olah untuk bisa kita deskripsikan atau interpretasikan atau kita jelaskan dengan baik sehingga membuat suatu pernyataan atau informasi dari penelitian kita. Saya ingin mendapatkan gambaran daripada penelitian klien, apalah kira-kira yang akan kalian lakukan tahapannya untuk memenuhi kegiatan penelitian klien. Itu saja, coba jelaskan dulu. Pertama Pak, kami mencari datanya dulu. Setelah itu kami kumpulkan sampel kami. Setelah kami mendapatkan sampel kami bawa ke laboratorium kami untuk kami lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kami yang pertama itu menggunakan KOH 10%, lalu diperiksa di atas mikroskop. Setelah diperiksa, terus kami tanam di media SDA. Setelah ditanam, diinkubasi selama 7 hari. Setelah 7 hari dilihat perkembangan jamurnya setiap hari. Setelah dilihat pertumbuhan jamurnya, lalu kami melakukan uji gram bentuknya untuk memastikan jamur tersebut apa betul jamur yang tumbuh itu adalah jamur Candida albicans atau tidak. Jika dia jamur Candida albicans, dia akan mempunyai hipa yang lebih panjang dari jamur Candida yang lain. Nah, nanti kesimpulannya akan kami buat berdasarkan usia dan jenis kelaminnya Pak. Presentasi di kesimpulan akhir kami. Oke, baik, terima kasih ya. Oke. Pengaruh keterlibatan kerja, budaya organisasi, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pada pegawai non-ASN. Tentu ini kan untuk kaitan dengan bidang-bidang apanya, manajemen sumber daya manusia, penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif. Tentu analisis datanya menggunakan SPSS. Nah, jadi saya coba sedikit menanyakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adik ini. Oke baik, jadi teknik pengambilan sampel pada penelitian saya ini menggunakan teknik non-probability sampling. Non-probability sampling. Non-probability sampling dengan jenis sampel jenuh, yaitu di mana seluruh populasi dijadikan sampel seperti itu. Pendekatannya sampel jenuh. Ya, sampel. Oke, sampel jenuh. Itu saja ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Dari mahasiswi Fakultas Psikologi. Jadi kaitan dengan mata kuliah analisis jabatan ini biasanya ada di manajemen sumber daya manusia. Tentu yang mau saya tanyakan kepada kita, apalah yang mau kita dapatkan kaitan dengan analisis jabatan di instansi yang akan kita kunjungi ini supaya mendukung tugas kita. Tentu kan sudah ada arahannya dari dosen penelitian kaitan dengan analisis jabatan tadi. Jadi kami ingin menganalisa beberapa jabatan. Nah, kami ingin melihat apakah masing-masing dari sistem jabatan ataupun tugas dari jabatan-jabatan itu sudah sesuai dengan job deskripsi dan job spesifikasinya Pak. Jadi apakah sudah baik terlaksana ataupun masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Oke, Bang. Kepaniteraan klinik ya, dalam hal fakultas kedokteran. Jadi singkat aja deh. Saya mau tahu apa makna dari kepaniteraan klinik dalam konteks kedokteran di kampus ya. Itu disingkat aja. Jadi sebenarnya Bang, kalau pendidikan kedokteran itu kan setelah kita dari kuliah S1-nya, sarjana kedokterannya, itu kita kan ada untuk mengambil profesi lagi Pak, untuk menjadi dokternya. Nah, itulah profesi, kegiatan pengambilan profesi itu kita sebut biasanya koas, koasisten. Nah, cuman di surat ini kita sebut namanya kepaniteraan klinik, yaitu kegiatan-kegiatan di rumah sakit yang langsung berhubungan dengan pasien, Jadi di situ kita ya membantu proses pengobatan pasiennya, bagaimana kita arahkan juga pasiennya jika ada masih bingung juga. Seperti apa istilah sederhananya, magang mahasiswa lah ya, untuk bisa mempelajari secara praktik. Ya, gitu ya. Secara praktek langsung di lapangan. Terima kasih ya. Baik.